Tiga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat Pak, alhamdulillah. Sehat. Yang nggak masuk berapa orang hari ini? Pada kemana kira-kira ya? 4 Pak, mungkin Apa, sakit pada Pak. mau kelas meet ya? Acara mau kelas meet ya? Iya Pak. Oh, pada disband semua. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat nih tentang reformasi gereja. Sebelumnya kan kita udah belajar kan tentang abad pertengahan dan juga Renaissance. Nah, materi tersebut itu berkaitan dengan reformasi gereja. Berikut materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu latar belakang dari reformasi gereja, kemudian proses terjadinya reformasi gereja dan dampak dari reformasi gereja itu sendiri. Nah, reformasi gereja mulai terjadi di Eropa sekitar abad ke-15 sampai ke abad ke-16. Memasuki abad ke-16 di Eropa, perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan intelektual sejak digaungkan Renaissance telah menunjukkan beberapa hasil yang besar bagi perkembangan umat manusia. Salah satunya adalah perubahan yang terjadi dalam bidang keagamaan. Sebagaimana yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan, berbagai seni kehidupan manusia diatur dan dikontrol secara ketat oleh pihak gereja. Nah, hal ini menyebabkan manusia tidak dapat berpikir dan bertindak bebas sesuai dengan apa yang dipikirkan dan ia inginkan. Jadi pada saat itu, bangsa Eropa itu untuk melakukan segala sesuatu hal harus dengan doktrin gereja atau aturan-aturan yang berlaku pada gereja. Selanjutnya, reformasi ini terjadi dikarenakan telah banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam agama Kristen, terutama Katolik ya. Beberapa penyimpangan keagamaan itu antara lain Paus sebagai Bapak Suci telah berperilaku amoral atau tidak manusiawi yang menyangkut hubungan dengan wanita. Kemudian selanjutnya penyimpangannya adalah penjualan surat pengampunan dosa yang disebut dengan akhlak atau indulgence. Jadi pada saat itu orang-orang untuk bertaubat atau untuk mengakui sebuah dosanya harus melalui pembelian surat dosa atau surat indulgence. Nah, pada saat itu kan krisis ekonomi di Eropa itu kan terjadi kan. Nah, jadi orang-orang yang ingin bertobat dan segalanya, jadi pada masa itu tuh orang-orang di Eropa harus menebus dosanya menggunakan uang. Selanjutnya dilakukan penyogokan oleh pemuka agama kepada petinggi gereja agar mereka memperoleh kedudukan sosial keagamaan yang tinggi. Nah, reformasi gereja ini terjadi akibat banyaknya ketidakpuasan terhadap perilaku gereja Katolik Roma pada saat itu. Nah, ketidakpuasan ini terutama terjadi pada Bohemia, Inggris, Jerman, dan tempat-tempat yang lain, terutama daerah yang pernah tergabung dalam kekuasaan Kekaisaran Romawi Suci. Reformasi gereja secara tidak langsung telah mendorong dan menginisiasi terjadinya paham liberalisme dan kebebasan berpikir. Nah, jika dirincikan, beberapa penyebab terjadinya reformasi gereja adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya penyimpangan keagamaan, kemudian korupsi atas nama negara, pajak-pajak yang memberatkan karena ambisi kekuasaan kaum bangsa lokal. Selanjutnya, kebangkitan nasionalisme di Eropa, perkembangan kapitalisme dan krisis-krisis ekonomi di kawasan Imperial Roma, berkembangnya paham humanisme dan keinginan untuk membebaskan diri dari kepemimpinan Paus terhadap kehidupan beragama di negara-negara Eropa. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum Pak. Belum. Saya lanjut ya. Selanjutnya, proses terjadinya reformasi gereja. Nah, awal terjadinya reformasi gereja muncullah itu di Jerman. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya reformasi gereja di Jerman, yaitu sekitar abad 15 dan 16, maraknya praktik penjualan surat-surat pengampunan dosa atau indulgence. Jumlahnya ini melebihi negara-negara di Eropa lainnya. Nah, faktor utama yang paling mendasari terjadinya reformasi di Jerman yaitu adanya fase transisi ekonomi di Jerman, di mana pada waktu itu telah terjadi proses perubahan dari masyarakat feodal menuju masyarakat kapitalis. Nah, berikut ada tokoh-tokoh yang mendorong reformasi gereja. Yang pertama itu ada John Wycliffe, kemudian ada Decius Erasmus, kemudian ada Martin Luther, ada Johann Calvin, dan Louis Zwingli. Nah, kemudian ada dampak reformasi gereja. Reformasi gereja di Eropa menyebabkan munculnya negara-negara nasional kecil di Eropa tanpa memiliki pusat kekuasaan atau gembala politik seperti lembaga kepausan Roma.
juga lahirnya kekuasaan absolut yang berarti mutlak yang berasal di Eropa. Kemudian reformasi gereja telah menyebabkan segregasi atau tenggelamnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil. Nah, sekte-sekte itu antara lain adalah Lutheranisme yang digagasi oleh Martin Luther, Calvinisme, Anglikanisme, dan Quakerisme atau Ortodoks. Dengan timbulnya sekte-sekte itu telah menyebabkan keretakan yang cukup serius dalam agama Kristen. Sampai sini ada yang mau bertanya? Cukup Pak. Cukup. Kalau misalnya sudah cukup, materi selanjutnya bakal saya teruskan untuk penugasan. Penugasannya itu berlaku di DCR ya. Saya tunggu hari ini sampai jam 8 malam. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang tugasnya? Tidak. Yes, Pak. Saya tutup ya materi untuk hari ini. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.